Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Saharania, NPM 234120034 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Sebelum membuat neraca ini, yang harus dilakukan ada 3 langkah, mulai dari mencatat seluruh transaksi yang terjadi, membuat neraca sebelum penyesuaian, melakukan penyesuaian, dan baru bisa membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Menurut OCBC NISP, tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan. Dalam penyusunan neraca ini, seorang akuntan wajib mengidentifikasi jumlah data transaksi kembali, di mana nilai dan laporan neraca harus mencerminkan jumlah total transaksi yang terjadi selama siklus akuntansi. Artinya, kedua harus balance atau seimbang. Jika ada penambahan di akun debit, maka harus ada penambahan pula di akun kredit, dan begitu pun sebaliknya. Konsep ini sama seperti penyusunan neraca awal, keduanya harus cocok dan sama persis. Meskipun sudah mencapai akhir periode transaksi, dalam bisnis tidak berhenti dan terus berjalan. Jika transaksi ketidakseimbangan, maka akuntan perlu mencari dan merevisi lagi mana transaksi yang salah, dicatat dan sejenisnya. Lakukan berkali-kali sampai nilai benar-benar seimbang dan data disampaikan sudah benar dan akurat. Tujuan menyusun laporan neraca saldo setelah penyesuaian, yang pertama, memastikan data tersebut. Proses transaksi data terbaru. Proses transaksi sebuah perusahaan tentunya akan terus berlangsung meskipun pihak internal perusahaan sudah memulai proses melakukan penyusunan laporan keuangan. Adanya penyusunan ini diharapkan data yang ditampilkan pada laporan benar-benar ada dan real akhir periode akuntansi, bukan pada saat penyusunan laporan. Dan yang kedua, menghindari kesalahan akuntansi dan human error. Dengan adanya proses penyesuaian ini, untuk memastikan jika data entry dilakukan dengan tepat, baik itu entry data debit maupun data kredit, ketepatan ini harus sesuai dengan standar pembukuan double entry, sehingga jika kita terjadi kesalahan, pihak akuntansi bisa memperbaiki dengan mudah. Dan yang ketiga, memastikan neraca saldo diekstrasi secara akurat. Tujuannya memastikan jika neraca saldo sudah diekstrasi secara akurat, maksudnya data saldo yang berasal dari buku besar sudah benar-benar diproses secara seimbang dan benar. Dan juga seorang akuntan perusahaan akan melakukan identifikasi dan perbaikan kesalahan akuntansi yang sedang terjadi. Dan inilah contoh-contoh neraca saldo sebelum penyesuaian dahulu. Data yang disampaikan merupakan laporan transaksi terkini yang terjadi di perusahaan dan belum disesuaikan. Dan yang langkah selanjutnya membuat jurnal penyesuaian, artinya pada tabel di bawah sudah disesuaikan untuk menghitung biaya penyusutan di beban di muka. Dan langkah ketiga, contoh neraca saldo yang sudah disesuaikan. Terjadi perubahan nilai saldo pada neraca ini. Perubahan menunjukkan bisa mempengaruhi akun sewa dan depresi sebuah perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.